Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Vita Pratiwi, guru pada SDN Mustika Jaya 7. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi bagaimana menjadi seorang guru profesional. Menjadi seorang guru profesional berarti selalu belajar, selalu mengembangkan diri, selalu berinovasi dalam mengajar, serta selalu memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Selalu berkomitmen pada kualitas pendidikan. Seorang guru harus mampu menjadi seorang pendidik yang berdedikasi, yang selalu memotivasi siswa untuk meraih prestasi terbaik. Dengan penuh semangat dan komitmen, seorang pendidik memberikan inspirasi, bimbingan, dan dukungan tanpa henti, serta terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif demi kemajuan siswa. Upacara bendera membentuk karakter siswa dengan menanamkan rasa nasionalisme, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui kegiatan ini, siswa belajar menghormati simbol negara, mematuhi peraturan, serta menghargai perjuangan para pahlawan, sehingga menciptakan generasi muda yang terintegrasi dan berjiwa patriotik. Memotivasi siswa berarti mendorong mereka untuk meraih potensi terbaik dengan memberikan dukungan, pujian, dan tantangan yang sesuai. Siswa merasa termotivasi untuk belajar, berprestasi, dan terus berkembang. Pendekatan ini menciptakan lingkungan yang positif, penuh semangat, dan menginspirasi siswa untuk mencapai tujuan mereka. Seorang guru juga harus mampu memberikan inspirasi kepada siswa, yang berarti mampu menyalakan semangat dan rasa ingin tahu mereka. Dengan berbagi kisah sukses, menunjukkan teladan, dan memberikan bimbingan yang penuh kasih, siswa terdorong untuk bermimpi besar dan berusaha keras. Inspirasi ini menanamkan keyakinan bahwa mereka dapat mencapai apapun yang mereka cita-citakan. Di samping itu, seorang guru juga dituntut harus bisa memberikan bimbingan kepada siswa, yang berarti menyediakan arahan dan dukungan serta mencapai tujuan akademis dan pribadi. Melalui konseling, mentor, dan feedback yang konstruktif, siswa dapat mengatasi tantangan, memahami potensi mereka, dan mengambil langkah yang tepat menuju sukses. Bimbingan ini penting untuk perkembangan holistik mereka. Menjadi guru profesional berarti selalu belajar, mengembangkan diri, berinovasi dalam mengajar, serta memotivasi siswa untuk mencapai potensi maksimal mereka. Dan di sini seorang guru dituntut untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Apa yang dimaksud dengan menjadi pembelajar sepanjang hayat? Mari kita simak penjelasannya. Menjadi pembelajar sepanjang hayat berarti memiliki komitmen untuk terus-menerus mencari dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan sepanjang hidup. Konsep ini melampaui pendidikan formal yang diperoleh di sekolah atau universitas dan mencakup semua bentuk pembelajaran, baik formal, informal, maupun non-formal. Kemudian, apakah itu pembelajaran sepanjang hayat? Mari kita simak penjelasannya. Yaitu, seorang guru harus terus-menerus mencari pengetahuan dan keterampilan baru sepanjang hidup mereka. Konsep ini mencakup pembelajaran formal, informal, dan non-formal di berbagai tahapan kehidupan. Visi yang pertama untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat adalah komitmen untuk belajar terus-menerus, di mana seorang guru bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri dengan menentukan tujuan, mengatur waktu, dan mencari sumber belajar yang relevan. Seorang guru dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan secara efektif
Sikap ini mendorong kemandirian, disiplin, dan motivasi internal untuk terus berkembang. Visi yang kedua adalah komitmen belajar secara terus-menerus. Berarti seorang guru tidak pernah berhenti untuk mencari pengetahuan baru. Dengan semangat untuk belajar dan berkembang, mereka tetap terhubung dengan perkembangan terbaru di bidangnya. Sikap ini memastikan bahwa mereka selalu siap menghadapi tantangan dan peluang baru dengan keterampilan dan wawasan yang diperbaharui. Visi yang ketiga adalah fleksibel dan adaptabilitas dalam mengajar. Berarti, seorang guru harus mampu menyesuaikan metode dan strategi sesuai kebutuhan siswa, dengan responsif terhadap perubahan dan tantangan. Guru menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan efektif. Sikap ini memastikan setiap siswa mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk menjadi sukses. Visi yang keempat adalah memotivasi diri dan rasa ingin tahu, di mana berarti seorang guru harus selalu mencari pengetahuan baru dan tetap bersemangat dalam belajar. Dengan menantang diri sendiri dan mengeksplorasi hal-hal baru, seorang guru akan tumbuh dan berkembang. Sikap ini membuka peluang, memperkaya pemahaman. Visi yang kelima adalah belajar dari berbagai sumber belajar, yang merupakan kunci untuk memperluas pemahaman seorang guru. Dengan membaca buku, berdiskusi dengan ahli, dan menjelajahi sumber-sumber online, seorang guru mendapatkan perspektif yang beragam. Hal ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan guru, tetapi juga memperkaya pandangan guru terhadap dunia dan mempersiapkan guru untuk tantangan di masa depan. Visi yang keenam adalah melakukan pembelajaran non-formal, di mana seorang guru dapat melakukan kegiatan dengan melibatkan metode-metode kreatif di luar lingkungan kelas tradisional, melalui kunjungan lapangan, lokakarya, atau proyek kolaboratif. Guru dapat memperluas pengalaman belajar. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konsep, tetapi juga mengembangkan keterampilan praktik dan sosial yang relevan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, mengapa guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat? Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat karena beberapa alasan penting yang berkontribusi pada kualitas pengajaran, perkembangan profesional, dan dampak positif terhadap siswa dan masyarakat. Langkah yang harus dilakukan seorang guru untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum dan teknologi, yang merupakan kunci dalam menghadapi tantangan pendidikan modern. Guru yang fleksibel dan terbuka terhadap inovasi mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pembelajaran dengan memperbaharui metode pengajaran dan mengintegrasikan teknologi baru. Mereka mempersiapkan siswa untuk sukses di era digital yang terus berkembang. Keikhlasan dan sumbangsih dari mereka. Jadi kami tidak mematok bahwa semua orang itu harus memberikan kontribusi yang sama, hanya kami memberikan keleluasaan pada mereka untuk memberikan donasi sesuai dengan kemampuan mereka. Ini kalau untuk dari segi dana. Jadi tidak ada kecemburuan sosial antar wali murid yang satu dengan yang lainnya. Kemudian dari dana tersebut bisa mendukung kami untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan acuan kurikulum yang ada. Kemudian untuk kemampuan SDM, jadi kami biasanya setiap guru itu tidak semuanya memiliki skill yang dibutuhkan dalam kegiatan tersebut. Nah, kami biasanya mendatangkan narasumber atau orang yang memiliki kompetensi yang bisa untuk mengajarkan kegiatan tersebut dari luar. Nah, salah satunya untuk memfasilitasi itu dananya yang kita ambil dari wali murid yang sudah memberikan donasi itu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya adalah meningkatkan kualitas dalam pengajaran
melibatkan pengembangan konten yang relevan, strategi pembelajaran yang inovatif, dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan memberikan umpan balik yang konstruktif dan refleksi diri yang terus-menerus, guru dapat meningkatkan efektivitas pengajaran mereka. Pendekatan ini menghasilkan lingkungan belajar yang dinamis dan memastikan pencapaian optimal bagi setiap siswa. Kemudian untuk langkah yang ketiga, menginspirasi dan memotivasi siswa adalah inti dari pendidikan yang efektif. Dengan memberikan teladan positif, memberikan dukungan yang berarti, dan mengakui pencapaian mereka, guru mengembangkan rasa percaya diri dan semangat belajar siswa, yang akan menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi maksimal mereka. Kemudian, untuk langkah yang keempat adalah mengembangkan profesional, yang merupakan kunci keberhasilan bagi seorang pendidik melalui pelatihan terus-menerus, kolaborasi dengan sesama guru, dan eksplorasi terhadap penelitian terbaru. Guru memperbaharui keterampilan dan wawasan mereka. Sikap ini memastikan mereka tetap relevan dalam menghadapi perubahan dalam pendidikan dan memberikan pengalaman belajar yang terbagi bagi siswa. Kemudian langkah yang kelima adalah meningkatkan kepuasan dan kebahagiaan pribadi melalui penemuan dan pengembangan minat baru, merawat kesehatan fisik dan emosional, serta menciptakan hubungan yang bermakna dengan menghargai waktu untuk refleksi. Selanjutnya adalah bagaimana agar seorang guru tetap terus-menerus belajar. Seorang guru dapat terus belajar dengan mengikuti workshop dan lokakarya, di mana mereka akan mendapatkan kesempatan untuk memperluas pengetahuan dan keterampilan praktis. Melalui interaksi langsung, diskusi, dan latihan praktis, peserta dapat mengembangkan pemahaman mendalam tentang topik tertentu. Tidak hanya meningkatkan kompetensi mereka, tetapi juga memperkaya pengalaman belajar dengan berbagi ide dan jaringan profesional lainnya. Oke, seperti ini. Nah, setelah itu kita berikan lem di sekitarnya untuk merapatkan dari permukaan seng ini ke botol aqua. Nah, setelah itu kita kocok, kemudian kita jemur kurang lebih berapa jam, Pak? 1 hari. Ya, kemudian daun binakong dan minyak zaitun. Masing-masing daun ini perpaduannya memiliki keunggulan. Untuk daun siri ini karena sebagai antiseptik, kemudian untuk binal untuk apa, Bu? Untuk mempercepat. Orang guru juga harus mampu memanfaatkan teknologi dan sumber daya online dalam pembelajaran, memberikan akses luas terhadap informasi terkini, dan metode pengajaran inovatif. Dengan platform pembelajaran digital dan konten interaktif, guru dapat menyesuaikan pengajaran sesuai kebutuhan siswa, meningkatkan keterlibatan mereka, dan mempersiapkan mereka untuk tantangan dunia digital. Di samping itu, seorang guru juga harus bergabung dengan komunitas pembelajaran guru untuk memperluas jaringan profesional dan memberikan kesempatan untuk berbagi ide dan praktik terbaik. Melalui kolaborasi, pertemuan rutin, dan diskusi, guru memperdalam pemahaman mereka tentang pengajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi dan pertumbuhan terus-menerus didorong. Selanjutnya, seorang guru juga mampu merefleksi dan mengevaluasi diri. Adalah praktek penting bagi seorang guru untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Dengan mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan, guru dapat mengembangkan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Proses ini memastikan bahwa mereka terus berkembang dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi setiap siswa. Selanjutnya, untuk dapat terus belajar,
seorang guru harus meningkatkan kompetensi dengan melanjutkan belajar secara formal melalui kursus, pelatihan, dan pendidikan lanjutan. Dengan mendapatkan kualifikasi terbaru dan memperdalam pengetahuan dalam disiplin mereka, mereka dapat memperbarui metode pengajaran dan meningkatkan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan beragam siswa di era pendidikan yang terus berkembang. Yang tidak kalah pentingnya, guru juga harus melakukan eksperimen dengan metode pengajaran baru untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan hasil belajar. Dengan mengintegrasikan teknik kolaboratif, pembelajaran berbasis proyek, dan teknologi inovatif, mereka menciptakan pengalaman belajar yang menyenangkan dan efektif. Pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata dengan keterampilan yang relevan. Selanjutnya, seorang guru harus tetap terus belajar dengan cara belajar dari pengalaman dan kolaborasi untuk meningkatkan praktik pengajaran mereka dengan merenungkan hasil pembelajaran dan berbagi strategi dengan sesama guru. Mereka memperdalam pemahaman tentang kebutuhan siswa dan metode yang efektif. Ini menciptakan lingkungan di mana inovasi dan peningkatan terus didorong dengan kualitas pendidikan yang lebih baik. Selanjutnya adalah kegiatan refleksi dan penetapan tujuan adalah inti dari pengembangan profesional guru. Melalui evaluasi diri yang teratur dan menetapkan tujuan yang jelas, guru dapat meningkatkan praktik pengajaran mereka. Proses ini membantu mereka untuk fokus dan tumbuh pribadi dan memastikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa. Selanjutnya, bagaimana seorang guru dapat memulai pembelajaran sepanjang hayat? Untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sepanjang hayat, yang pertama adalah kegiatan refleksi dan menetapkan tujuan, yang merupakan inti dari pengembangan profesional guru. Melalui evaluasi diri yang teratur dan menetapkan tujuan yang jelas, guru dapat meningkatkan praktik pengajaran mereka. Proses ini membantu mereka fokus pada pertumbuhan pribadi dan memastikan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi siswa mereka. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran sekolah, di mana merupakan kunci untuk memenuhi standar pendidikan yang ditetapkan. Dengan memperhatikan kurikulum dan pedoman sekolah, guru dapat mengembangkan strategi pengajaran yang relevan, memaksimalkan waktu pembelajaran, dan menyesuaikan metode agar sesuai dengan kebutuhan. Di samping itu, seorang guru harus aktif mencari peluang dan sumber belajar untuk meningkatkan pengajaran mereka. Melalui workshop, seminar, dan riset terbaru, mereka memperluas wawasan dan keterampilan dengan mengintegrasikan pengetahuan baru dalam kurikulum. Guru memastikan pengalaman belajar siswa terus berkembang dan relevan dengan perkembangan terkini. Selanjutnya, seorang guru juga dituntut untuk selalu aktif mengikuti kegiatan berkolaborasi dan berjejaring yang dilakukan untuk meliputi pertemuan tim, workshop, lintas disiplin, dan kerjasama dengan sekolah lain. Melalui interaksi ini, guru bertukar ide, praktik terbaik, dan strategi pengajaran inovatif. Hal ini memperkuat komunitas pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang dihadirkan kepada siswa.
Praktik dan refleksi merupakan bagian integral dari perkembangan profesional guru. Dengan melakukan evaluasi terhadap metode pengajaran mereka, guru dapat mengidentifikasi kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan. Proses refleksi ini memastikan bahwa pengajaran yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan siswa dan terus berkembang sesuai dengan perkembangan pendidikan yang terbaru. Dan tidak kalah pentingnya, seorang guru juga aktif mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan efektivitas pengajaran. Dengan memanfaatkan aplikasi, platform pembelajaran online, dan alat interaktif, mereka menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan relevan. Pendekatan ini mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia digital. Dan yang terakhir, seorang guru harus aktif berbagi pengetahuan melalui kegiatan diskusi, workshop, dan materi pendidikan. Mereka memperluas wawasan dan keterampilan mereka, serta memajukan praktik pengalaman untuk meningkatkan pengalaman belajar. Kegiatan tersebut dapat dilakukan secara online maupun offline, di mana workshop tersebut dapat dilakukan bersama dengan rekan guru di mana mereka bekerja, atau dengan menggunakan platform Merdeka Mengajar, atau dengan menggunakan pembelajaran aksi nyata. Demikianlah penjelasan singkat tentang kegiatan profesi menjadi seorang guru yang profesional, yang selalu belajar, mengembangkan diri, dan berinovasi dalam mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.